jodas, no jodas. Le toca brazo. Señor. 320 millones de dólares. Halo guys, kembali lagi bersama saya Stephen di channel Bro View Series. Kali ini kita akan melanjutkan kembali alur cerita film dari Narcos. Dan sekarang kita masuk ke season 3 episode yang ketiga dan keempat. Untuk itu sebelum masuk ke ceritanya, seperti biasa siapkan apa? Ya tentunya Kopai dan Utbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Dan sekarang kita masuk ke filmnya. Di awal film, diperlihatkan sebuah pesawat Hercules yang penuh dengan uang baru saja mendarat. Perkenalkan, dia adalah Armando Carrillo Fuentes, gembong terbesar di Juarez, Meksiko, rekan dari Paco yang dijuluki sebagai penguasa udara. Paco datang menjemput Carrillo ditemani adiknya yang bernama Alvaro. Tak tanggung-tanggung, 320 juta dolar uang tunai yang dibawa di dalam pesawat ini. Sungguh fantastis. Seluruh uang itu akan dipindahkan ke dalam kontainer. Dan untuk menghilangkan jejak, pesawatnya akan mereka bakar. Kedubes Amerika di Kolombia mendapat kunjungan dari anggota senior komite anggaran. Mereka datang untuk mengecek perkembangan tim Amerika yang sedang memberantas gembong narkoboy. Lebih dari itu, mereka juga akan mengalirkan dana agar misi ini berjalan dengan baik. Kali ini kita akan mengetahui cara pencucian uang yang dilakukan kartel Cali. Uang dolar hasil penjualan kokain ke Amerika harus ditukar dengan dolar peso. Kalau dulu, berapapun besarnya uang yang disetorkan, bank tidak akan mempertanyakan sumbernya. Namun setelah Presiden Nixon menandatangani undang-undang, peraturan berubah. Maksimal 10.000 dolar yang boleh disetorkan dengan bebas. Dan karena itu, kartel harus memikirkan cara lain. Salah satunya dengan membawa pekerja dari komun ke Amerika dengan tugas membeli wesel, kemudian menyetorkan uangnya ke Bank Amerika dengan nominal maksimal 10.000 dolar. Wesel-wesel itu dikirimkan ke negara yang longgar aturan seperti Panama. Setelah itu, pencucian uang tahap kedua adalah pelapisan. Para pekerja yang sudah memiliki keahlian menyetorkan wesel itu ke rekening bank lokal lalu disetorkan ke perusahaan palsu dan kemitraan terbatas. Dengan tujuan menciptakan jaringan pembelian palsu dan laporan transaksi tidak terlacak. Pepatah mengatakan, seburuk apapun kejahatan disembunyikan pada akhirnya akan terbongkar juga. Chris Wetzel dan rekannya Vanes dikirim ke Cali oleh Javier Pena dalam misi mengungkap kejahatan kartel. Mereka berdua disambut seorang polisi berpangkat kapten bernama Calderon. Dengan informasi yang dia pegang, Chris ingin menelusuri perusahaan fiktif yang berkaitan dengan Rodriguez bersaudara. Saat ini, komplotan Cali itu memilih untuk bersembunyi menghindari penangkapan hingga syarat-syarat penyerahan seluruh operasi mereka diselesaikan. Dalam waktu yang terbatas, CP terus memperluas peredaran narkotikanya di New York. Kesalahan komputer di Monaco membuat otoritas menyadari ada sesuatu yang janggal saat mereka menemukan satu kemitraan terbatas punya banyak rekening di bank yang sama. Setelah dilakukan penelusuran, ternyata itu berkaitan dengan ratusan rekening palsu di seluruh Eropa. Dan semuanya mengarah kembali ke satu bank yang ada di Kolombia. Sesuai dengan instruksi Presiden Clinton, DEA mendapat lampu hijau untuk menyelidiki perusahaan yang dicurigai bekerja dengan kartel. Jika perusahaan itu masuk dalam daftar Clinton, maka perusahaannya dilarang berbisnis dengan perusahaan Amerika. Begitupun sebaliknya. Dengan senjata daftar Clinton itu, Pena dengan mudah mengkorek informasi dari perusahaan yang bekerja sama dengan kartel. Nama Franklin Jurado muncul sebagai kaki tangan Cali yang ahli dalam pencucian uang. Memiliki mata uang Amerika bagi warga Kolombia adalah ilegal karena itu peran mereka sangat penting. Menjadi penghubung antara kartel dan dunia keuangan. Dengan kemampuan 5 bahasa dan beberapa paspor, Jurado memiliki istri berkewarganegaraan Amerika yang dia bawa ke Kolombia. Paspor Amerika milik istrinya itu sangat berharga di bank Karibia manapun. Bukti transfer uang tunai itu Pena perlihatkan kepada Carolina. Pena meminta bantuan Carolina untuk mendapatkan alamat rumah Jurado dengan tujuan mengembangkan kasus demi tujuannya menangkap Rodriguez bersaudara. Setelah menghisap bubuk kokain, istri Jurado meminta kepada suaminya untuk ikut dalam perjalanan bisnisnya. Jurado menolak karena dia khawatir dengan keselamatannya. Si Seksoy Maria mendapat hadiah sebuah apartemen mewah dari Miguel. Tak mau menerima begitu saja, Maria akan mempertimbangkannya lebih dulu karena dia yakin adik Gilberto ini meminta imbalan. Istri George mengingatkan suaminya tentang pertemuan nanti malam dengan para investor.
yang akan menanamkan sahamnya untuk perusahaan firma hukum yang akan dibangun George. Cordova membagi tugas kepada seluruh anak buahnya dalam mengawasi berbagai ancaman terhadap bos mereka. Enrique ditugaskan untuk mengawasi 2 agen DEA yang baru tiba di Cali. Sementara itu, George ditugaskan untuk menjemput seorang pengacara di bandara. Chris dan rekannya dibantu Kapten Calderon untuk mendatangi perusahaan ilegal yang terkait dengan kartel. Sementara itu, Gilberto dan para anteknya menemui perwakilan pemerintah yang membantu mereka dalam proses penyerahan. Tidak ada yang gratis, Gilberto harus membayar mahal proses ini. Sebagai akuntannya, Guillermo bertugas untuk menyiapkan uang suap tersebut. George mengantar pengacara Starkman yang berasal dari Miami ini untuk menemui Gilberto. Pena meminta perkembangan informasi dari kedua anak buahnya. Di saat yang sama, dia juga melihat Jurado sedang berpamitan kepada istrinya. Santai di sebuah villa mewah, Carrillo mempertanyakan rencana Paco yang akan menyerahkan seluruh kerja kerasnya kepada pemerintah Kolombia. Rupanya, Carrillo tidak sependapat dengan rencana Gilberto itu. Sebagai seorang kartel sejati, tidak akan mudah untuk menjadi manusia normal, apalagi Paco masih terlalu muda. No, porque ya me enteré de su trato. Es un acuerdo sobre la mesa, Mago. Hasta el momento, vamos a honrar el acuerdo que tenemos. Esta chingadera no se va a acabar jamás, ¿sí? ¿Qué va a pasar contigo? ¿Pero qué? ¿Sabes que esto es un estilo de... ¿Qué te vas? Necesitaríamos contar con vos. De hecho, pero... Tú me tienes... ¿Qué será? Pichi futuro nomás. Pena membuntuti Jurado yang akan terbang menuju Panama. Dengan jet pribadi milik lembaganya, Pena bermaksud untuk menyusul ke sana. Tapi ternyata Bill Pechner telah mencegahnya. Rekan tapi musuhnya ini memaksa Pena untuk ikut terbang menemani 2 senator. Dua agen DEA menemukan sebuah gedung yang digunakan sebagai kantor akuntan Rodriguez bersaudara. Mencurigakan saat Kapten Calderon meminta mereka untuk pulang membawa surat perintah penggeledahan, sementara itu dia berjanji akan mengawasi tempat ini. Tanpa dia duga, Chris telah membawa surat penggeledahan tersebut. Agen DEA ini tidak mau memberitahu si kapten lebih dulu karena mereka harus memastikan polisi mana yang bisa dipercaya. Saat itu juga, Calderon menghubungi markas untuk meminta bantuan tim taktis. Seperti yang diceritakan sebelumnya, perusahaan telepon telah dikuasai oleh kartel Cali. Karena itu, jika ada sesuatu yang mengancam kartel, akan dengan cepat mengetahuinya. Mendengar informasi itu, George segera memacu kendaraannya sambil memperingatkan Guillermo yang sedang sibuk mempersiapkan dolar Amerika untuk diberikan sebagai suap. Guillermo tidak mau bergeming, bahkan tidak peduli karena menurutnya itu tugas George untuk mencegah mereka. Sebelum agen DEA dan polisi masuk ke kantor, akuntan bosnya George berlari kencang untuk mendahului mereka. At least someone's going to get wet. Waste of our time, Chris. The more important... Andrew Jackson here? Yes, and he says otherwise. Puta mierda! Viene al doctor Palomari. Ok, tenemos esas, ¿no? No, pero señor. Sesampainya di kantor itu, George menyuruh si botak untuk menyembunyikan ribuan dolar Amerika yang berada di atas mejanya. Karena polisi akan menggunakan uang itu sebagai bukti untuk menjebloskannya ke dalam sel. Polisi keburu datang. George langsung bersembunyi di dalam ruangan, kemudian menyembunyikan catatan penting yang berisi daftar pejabat yang mereka suap. Selain itu, George memasukkan seluruh uang dolarnya ke dalam tong sampah. Guillermo tidak menyangka DEA membawa surat perintah, bahkan mengambil seluruh dokumen dari kantornya. Satu gepok uang terjatuh. Dengan sigap, George langsung mengambilnya. Saat Van masuk ke dalam ruangan, George bersembunyi di balik pintu. Nasib baik masih berpihak kepada antek kartel ini.
Dari kantor ini, tim membawa tumpukan dokumen yang disita dari para stafnya, sedangkan dokumen pentingnya berhasil disembunyikan George. You're right. Bill ternyata membawa pena dan 2 anggota Senat mengunjungi sebuah markas kelompok pemberontak Farch yang berada di hutan belantara Kolombia. Operasi ini dipimpin Kapten Mills. Tampak tumpukan mayat dari para pemberontak ini yang berhasil dihabisi. Bill mengatakan Farch ingin menggulingkan pemerintah dan koken membiayai perjuangan mereka. Markas ini dan seluruh koken yang berada di dalamnya langsung dimusnahkan. Paco dan adiknya teringat dengan kecaman ayah mereka bahwa tidak ada tempat di dunia bagi seorang Paco. Tapi Paco merasa telah membuktikan jika perkataan ayahnya itu telah salah. Paco mulai berpikir apakah akan menyerahkan seluruh hasil kerja kerasnya ini sesuai perintah Gilberto ataukah dia akan melawannya. Ibu mertua Maria menyuruhnya mengambil apartemen yang ditawarkan Miguel kemudian jual untuk mendapatkan uangnya. Balas dendam terhadap mereka akan dia pikirkan selanjutnya. Di sisi lain, Maria tidak diizinkan untuk berbicara dengan anaknya yang bernama Pedrito. Kapten Calderon melarang tim DEA untuk mengambil dokumen yang mereka sita dari Gabrielo. Bahkan, mereka berdua dipaksa untuk kembali ke Bogota. Chris kini menyadari tidak ada polisi jujur di Cali ini yang berpihak pada kebenaran. Dari senjata dan magazin yang ditemukan di lokasi ini, Pena sudah bisa menebak jika ini semua rekayasa yang dilakukan oleh Bill. Semua ini ternyata dilakukan agar pemerintah Amerika mengirim bantuan senilai 5 miliar dolar. Bill berpendapat lokasi Kolombia sempurna untuk membangun fasilitas militer yang berfungsi untuk mengamankan negara Amerika dari negara-negara yang menyortir narkotika di sekitar wilayah tengah dan selatan. Senator memastikan kucuran dana tersebut jika kemenangan telak diperoleh di negara ini. Bill menjanjikan dalam beberapa bulan ke depan, Kolombia akan menutup salah satu kartel narkoboy terbesar dalam sejarah tanpa korban jiwa dan senjata. Pena sebenarnya tidak setuju dengan rencana Bill ini, namun di depan anggota Senat ini terpaksa Pena menyatakan sependapat dengannya. Pena kini menyadari jika seluruh rencana penyerahan itu hanya sebuah akal-akalan untuk mendapatkan penggalangan dana. Orang Kolombia dapat cek dan Bill dapat mengirim tentara ke hutan. Bill menganggap perang dengan kartel sudah tidak penting lagi. Dia mengaku kalah dengan mereka. Tentu saja Pena tidak sependapat dan tidak terima dengan pernyataan Bill ini. Karena itu artinya mereka harus mengalah kepada penjahat. Kapten Calderon ternyata berhubungan baik dengan George karena itu berupaya untuk mencegah DEA mengobrak-ngabrik aset milik kartel. Polisi ini mengatakan jika tim DEA itu akan kembali terbang ke Bogota. Saat akan naik ke atas pesawat, Chris dan rekannya baru menyadari jika Guillermo berasal dari Chili dan artinya akuntan itu bisa diekstradisi. Tanpa pikir panjang, mereka berdua memutuskan untuk kembali menyelidiki kasus ini, membatalkan penerbangan mereka ke Bogota. Sementara itu, Pena menugaskan anak buahnya yang berada di kedubes untuk menyadap telepon istri Jurado. Kembali ke George dan istrinya yang sedang mengadakan pertemuan dengan investor di sebuah rumah makan. George tidak menduga jika David Rodriguez datang juga ke tempat ini. Merasa dicuekan oleh anak buahnya itu, David mengganggu acara mereka dengan menyebutkan identitasnya sebagai anak mafia sekaligus mengatakan jika George adalah anak buahnya yang bajingan. Tentu saja hal itu merusak citra George sekaligus rencana besar yang akan dia bangun. Cordova mengantar Guillermo ke sebuah lokasi. Tanpa mereka sadari, tim DEA membuntutinya. Maria menemui Miguel untuk menanyakan syarat dari apartemen yang diberikannya. Miguel tidak mengerti karena dia memberikannya dengan cuma-cuma. Maria meminta Miguel untuk mengambil Pedrito dari tangan mertuanya. Saat Miguel bersedia melakukannya, Maria rela membuka pakaiannya, namun Miguel mencegahnya. Miguel bermain cantik, sebelum tubuhnya dia harus mendapatkan hatinya dulu. Di rumah tersebut, Chris terkejut saat melihat Gilberto berada di dalamnya. Tanpa buang waktu, mereka langsung menghubungi Pena. Atase DEA ini langsung tancap gas menemui Kolonel Martinez. Apakah dia bersedia untuk menangkap Gilberto Rodriguez?
Di awal film, diperlihatkan Kolonel Martinez dan anak buahnya dengan senjata lengkap menaiki sebuah truk box khusus Hayam. Tampak Trujillo yang bertugas menjadi supirnya. Sementara itu di lokasi yang berbeda, Pena memimpin tim kepolisian Cali yang berada di bawah komando Kapten Calderon untuk mempersiapkan diri dalam sebuah operasi. Untuk mencegah bocornya informasi ini dari polisi yang bekerja kepada Cali, alat komunikasi mereka sementara disita. Necesito que estén concentrados y claros. Saat dalam perjalanan, Pena melihat truk box yang dinaiki Martinez, namun sepertinya Kapten Calderon tidak menyadari hal itu. Calderon terkejut saat Pena memberitahunya jika misi ini untuk menangkap mafia Cali. Di rumahnya, Gilberto tampak santuy menyaksikan berita terpilihnya Ernesto Samper sebagai Presiden Kolombia menggantikan Gaviria. Dengan uangnya yang melimpah, mudah bagi Gilberto untuk mendapatkan wanita yang dia inginkan. 3 wanita dia nikahi di saat yang bersamaan. Dalam seminggu, setiap istrinya mendapatkan jatah 2 hari dan khusus hari Minggu jadwalnya sepak bola. Dan di hari itu juga biasanya mereka berkumpul. Ketiga istrinya nampak akur karena jatah dapur dan pedikur-medikur yang tidak pernah mundur di atas kasur. Dengan jumlah teman yang jauh lebih banyak dari musuhnya, Gilberto tidak pernah salah langkah. Pria yang membangun kerajaan bisnis sedikit demi sedikit ini berhasil menguasai seluruh polisi di kota ini dan mustahil untuk menangkapnya. Bahkan jika tertangkap sekalipun, orang ini mampu keluar penjara dengan mudah. Pena dan puluhan anggota kepolisian menggerebek masuk ke dalam sebuah rumah yang dihuni mafia, tapi ternyata tidak ada satupun orang di dalamnya. Nobody lives here, boss. ¿Qué hacemos? Turn this place upside down. Enrique yang bertugas mengawasi memberikan laporan kepada George jika rumah itu bukan milik bos mereka. Sementara itu, Miguel menugaskan George dan Navegante dalam sebuah misi penting yang berhubungan dengan keinginan Maria. Kolonel Martinez sampai di lokasi persembunyian Gilberto. Tampak 3 istrinya sedang berkumpul. Saat penggerebekan dilakukan, Trujillo melihat target mereka kabur. Dia berhasil menangkapnya, namun ternyata itu bukanlah Gilberto. Pertanyaannya, di manakah Gilberto berada? Rodríguez, aquí tengo una orden judicial firmada. Saat dalam perjalanan menuju rumah mertua Maria, Navegante merasa aneh kepada George. Sebagai kepala keamanan yang handal, George tidak pernah membawa senjata. Dapat kita simpulkan, George ini sebenarnya orang baik, cuman berada di tempat yang salah. Sesampainya di lokasi, Sima langsung menodongkan senapannya ke arah George. Dia tidak rela cucunya diambil oleh wanita murahan itu. George mencoba cara persuasif karena dia khawatir Navegante kehilangan kesabaran. Tak lama kemudian, anak-anak Sima datang ke rumah ini. Pena berpura-pura mengajak Calderon ke rumah temannya, padahal itu adalah lokasi Martinez sedang mengepung persembunyian Gilberto. Calderon terkejut saat melihat Kolonel Martinez di lokasi ini. Untuk keamanan operasi ini, anak buah Martinez mengawasi Calderon. Dengan sedikit ancaman, George dibantu Navegante berhasil membawa Pedrito dari rumah neneknya. Tranquilo, parce, pero ya se llevó al niño, ¿qué más quiere? Kembali ke tim yang sedang menggeledah rumah Gilberto. Saat menaiki tangga, Pena merasa ada yang janggal, dan akhirnya pimpinan kartel Cali ini ditemukan sedang bersembunyi di balik tangga rumah itu. Tidak ada satu patah kata apapun yang diucapkan oleh Gilberto selain "saya cinta damai", sambil mengangkat tangannya tanda menyerah. Calderon berhasil kabur membawa mobilnya, kemudian berhenti di sebuah pos untuk menelepon markas agar mengerahkan seluruh gugus tugas membebaskan kembali Gilberto. Di saat yang sama, Cordova melihat mobil truk yang membawa Gilberto.
Saat itu juga dia memberitahu Miguel jika kakaknya tertangkap. Situasi makin menarik karena sesama polisi Kolombia saling mengejar satu sama lain. Yang membedakan adalah loyalitas mereka sebagai penegak hukum. Calderon dan anak buahnya berhasil mengepung truk tersebut, namun saat dibuka ternyata Abrime atrás. Ok, déjame estar. prank. Langkah cerdik yang dilakukan Martinez dan Pena berhasil mengelabui para polisi korup ini. Sementara itu, Nicholas yang berprofesi sebagai pengacara berniat untuk datang ke Bogota menyelamatkan ayahnya. Truk yang membawa Gilberto lolos dari pengejaran melanjutkan perjalanan menuju landasan. Di lokasi itu, beberapa polisi Cali mencegat mereka dengan menodongkan senjata. Martinez memperingatkan mereka jika perbuatan ini salah. Sebagai sesama polisi, seharusnya mereka mendukung penangkapan seorang penjahat, atau kalian akan mengingatnya seumur hidup kalian. Para polisi itu akhirnya menurunkan senjata mereka. Pimpinan tertinggi Cali ini akhirnya bisa diterbangkan ke Bogota dengan aman. Sementara itu, George mendapat informasi dari Cordova tentang penangkapan Gilberto. Sebagai kepala keamanan para mafia ini, Cordova dan George merasa kecolongan. Sesampainya di Bogota, puluhan wartawan telah menunggu kedatangan mereka. Kabar penangkapan gembong ini langsung menghiasi sejumlah televisi dan media cetak di Kolombia. Banyak yang terkejut dengan kejadian ini di tengah proses penyerahan yang sedang dilakukan beberapa pihak yang tidak mendukung langkah yang dilakukan DEA. Nasib sial bagi Gilberto harus merasakan sesaknya jeruji sel penjara. Kembali ke markas, Pena mendapat ucapan selamat dari seluruh staf kedubes. Bagi dubes sendiri, penangkapan ini tidak sepenuhnya membawa angin segar karena tidak semua pejabat Kolombia mendukung langkah ini. Di sisi lain, Maria merasa senang karena Pedrito kembali ke pelukannya. George memberi masukan kepada Miguel untuk mencari lokasi yang lebih aman. Namun dia menolak dan akan tetap bertahan di rumah ini. Jaksa Agung Kolombia rupanya mengecam tindakan DEA Amerika. Rupanya dia salah satu yang mendukung penyelesaian damai dengan para mafia. Tak lama kemudian, Presiden Kolombia datang dalam pertemuan ini, termasuk Bill dan Pena yang memantau dari belakang. Presiden Kolombia membuat keputusan jika Gilberto tetap akan ditahan, dia tidak mau kepercayaan rakyat Kolombia hilang selamanya jika gembong narkoboy terbesar di dunia itu dibebaskan. Setelah Presiden mengambil keputusan tersebut, Pena mendapat sebuah pesan ancaman. Pesan itu berisi, "Kau yang berbuat, maka terima akibatnya, bajingan." Pena yakin pesan itu berasal dari Bill. Saat dia mencarinya, ternyata Bill telah pergi. Sebagai seorang pengacara, Nicholas diizinkan untuk bertemu ayahnya di dalam penjara. Nicholas telah melakukan analisanya sebagai seorang pengacara. Satu hal yang meringankan yang dia temukan adalah surat penangkapan itu telah usang. Tapi kabar buruknya, Gilberto harus menjalani persidangan dengan tuduhan konspirasi. Para pejabat pemerintah yang telah disuap tidak bisa berbuat banyak, karena itu Gilberto sangat kesal. Dalam pertemuan, David menyalahkan Kapten Calderon, tapi Miguel pun menyalahkan Cordova karena Martinez tiba-tiba sudah berada di rumah kakaknya. Tidak ingin Cordova disalahkan, George merasa dirinya yang patut disalahkan atas semua ini. Konferensi pers pun digelar. Pena menyatakan operasi gabungan Amerika dan Kolombia ini berhasil menangkap otak mafia dan dia berjanji akan menangkap 3 kepala mafia lainnya. Sementara itu, Chris dan Van santuy menikmati ayam goreng sambil menyaksikan siaran pers. Pesan mereka berdua dalam penangkapan ini sangat besar, tapi mereka tidak mau menjadi penjilat harus tampil di depan kamera. Malam itu, Kolonel datang ke kantor Pena bukan untuk berpesta. Berkas yang disita tim DEA dari kantor Guerrilla ternyata berisi daftar polisi yang menerima suap dari kartel. Yang mengejutkan, nama Martinez terdapat di dalamnya. Jelas itu adalah perbuatan para penjahat yang ingin menjatuhkan kredibilitas sang kolonel. Tidak ada pilihan, Martinez menyerahkan senjata dan lencananya. Pena meminta maaf. Kolonel tidak menyalahkannya, justru Pena telah melakukan hal yang benar. Dan ini bagian resiko yang harus dia tanggung. Namun, kini Pena harus berjuang seorang diri. Memanfaatkan situasi ini, David meminta kepada ayahnya untuk mengambil alih pimpinan keamanan untuk melindunginya.
Miguel menolak karena bukan waktu yang tepat. Miguel menghubungi Paco yang sedang berada di Meksiko untuk bertahan di sana hingga situasi yang lebih aman. Perintah yang sama disampaikan kepada CP yang mengendalikan bisnis di Amerika. Para pimpinan kartel ini mulai kehilangan kendali. Tidak ada kata mundur, Pena akan meneruskan perburuannya. Dan setelah itu film pun berlanjut ke episode selanjutnya.